Hujan mengguyur deras malam itu, membasahi sepanjang jalan tol Cipularang. Di tengah terpaan hujan yang tak kenal henti, sebuah truk besar melaju di jalur kiri dengan kecepatan tinggi. Supir truk, Pak Darman, berusaha menjaga konsentrasinya. Jalan licin dan minim penerangan membuatnya ekstra hati-hati. Namun, dalam keremangan, ia mendapati sesuatu yang membuatnya merinding. Sekilas, di tepi jalan yang berkabut, tampak bayangan putih berdiri tegak, menghadap jalan dengan pandangan kosong. Apa itu? Gumamnya pelan, tanpa bisa menahan rasa ngeri. Tanpa disadari, tangan Pak Darman bergetar, mengendalikan setir dengan susah payah. Matanya terus menatap ke arah bayangan putih yang semakin jelas terlihat. Seorang wanita, dengan rambut terurai panjang dan gaun putih lusuh, berdiri tak bergerak di pinggir jalan. Tangan wanita itu menggantung lemas di samping tubuhnya, wajahnya pucat, dan sorot matanya kosong, memandang lurus ke arah truknya. Ketika Pak Darman menyadari bahwa wanita itu tak bergerak sedikit pun meski angin kencang menerjang, naluri ketakutan menyusup dalam benaknya. Pak Darman berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan atau pantulan lampu. Tapi saat ia mendekat, tubuh wanita itu tampak melayang perlahan ke arah jalan, tepat ke jalur truk yang melaju. Panik, Pak Darman membanting setir ke kanan untuk menghindarinya. Namun, gerakan mendadak itu membuat truknya kehilangan kendali di jalan licin. Roda truk yang berat tergelincir, berputar liar, sebelum akhirnya menghantam pembatas jalan dengan suara keras yang bergema di sepanjang tol. Di belakang truk Pak Darman, deretan kendaraan lainnya tak sempat mengerem. Tabrakan beruntun terjadi sekejap setelah truk tergelincir. Suara hantaman besi dengan besi, jeritan ban yang mencengkeram jalan, serta bunyi kaca pecah bergema mengisi malam itu. Dalam sekejap, tol KM 92 Cipularang berubah menjadi lautan kendaraan yang hancur berantakan, beberapa terbakar, dan suara klakson yang nyaring memenuhi udara malam. Pak Darman, yang terguncang di balik kemudi truknya, mencoba mengumpulkan kesadarannya. Tubuhnya terluka, darah mengalir dari dahinya yang terbentur dashboard. Ketika ia membuka matanya, sosok wanita bergaun putih itu masih ada di sana, berdiri di pinggir jalan, kini menghadap ke arahnya. Namun kali ini, ekspresi wanita itu berubah, tatapannya tajam, seakan menyalahkan. Pak Darman merasa seperti tertancap tatapan dingin yang menghunjam jauh ke dalam hatinya. Ia terengah, tak mampu mengalihkan pandangannya dari sosok itu. Beberapa menit berselang, tim medis dan petugas tol tiba di lokasi kejadian. Namun, tubuh Pak Darman tak bergerak. Matanya terbuka lebar, tetapi pandangannya kosong. Suara tangisan dan kerumunan petugas mencoba menariknya kembali ke kenyataan, tetapi Pak Darman hanya bisa berbisik pelan, wanita itu, sebelum akhirnya kesadarannya menghilang sepenuhnya, meninggalkan misteri di bibirnya yang kaku. Kejadian itu menyita perhatian besar di media. Semua berita pagi menyorot kecelakaan beruntun ini sebagai salah satu insiden terparah di Cipularang. Namun, bagi beberapa korban selamat, ada hal lain yang lebih mencekam daripada kecelakaan itu sendiri. Mereka berbicara tentang sosok yang mereka lihat sekilas di jalan. Bayangan putih yang melintas secepat kilat, seperti menyisakan jejak ketakutan dalam ingatan mereka. Bisik-bisik pun mulai tersebar di antara mereka yang selamat, memperkuat rumor bahwa KM 92 Cipularang memang bukan sekadar jalan tol biasa. Sementara itu, Raka, seorang jurnalis muda yang baru saja mulai bekerja di sebuah media online, membaca berita tersebut dengan penuh minat. Kecelakaan di KM 92 Cipularang selalu dikaitkan dengan cerita-cerita misterius, dan ia telah lama ingin menyelidikinya lebih dalam. Tanpa menunggu lama, ia mengambil buku catatannya dan memutuskan untuk mengunjungi lokasi kejadian. Bagi Raka, kecelakaan ini mungkin bukan hanya sekadar kecelakaan biasa, ada sesuatu yang tersimpan di baliknya, sesuatu yang menunggu untuk diungkap. Keesokan harinya, Raka tiba di lokasi kecelakaan di KM 92 dengan membawa kamera dan buku catatan. Langit tampak mendung, menambah suasana mencekam saat ia berdiri di tepi jalan tol yang sunyi. Kendaraan-kendaraan melintas dengan kecepatan tinggi di sekitarnya, tapi ia tetap fokus, matanya menyapu bekas-bekas kecelakaan yang masih terlihat jelas, serpihan kaca yang berserakan, bekas ban yang berputar liar di aspal, dan bercak darah yang belum sepenuhnya hilang. Suasana sekitar begitu sunyi, seakan bayang-bayang kecelakaan masih menempel kuat di sana, menciptakan aura ganjil yang menggelayut di udara. Raka mengamati setiap detail, mencatat dengan teliti.
Ia tahu bahwa kecelakaan ini bukan yang pertama kali terjadi di sini. Sudah puluhan kecelakaan serupa terjadi dalam beberapa tahun terakhir, dan hampir semuanya menyisakan cerita mistis yang sama. Dalam diam, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya menyebabkan semua ini. Mungkinkah hanya sekadar jalan yang licin atau ada hal lain yang tersembunyi di baliknya? Meski logikanya menolak mempercayai cerita mistis, hatinya tetap merasa ada sesuatu yang aneh di sini. Setelah beberapa lama, Raka memutuskan untuk mewawancarai beberapa saksi mata dan korban selamat dari kecelakaan semalam. Di rumah sakit, ia bertemu dengan Pak Darman, sopir truk yang menjadi penyebab tabrakan beruntun tersebut. Pak Darman masih terlihat trauma, matanya sayu dan bibirnya gemetar setiap kali berbicara. Saat Raka bertanya tentang apa yang terjadi, Pak Darman hanya mengulang-ulang satu hal dengan suara bergetar. Ada wanita bergaun putih, dia berdiri di pinggir jalan, memandangku. Raka terdiam mendengar kesaksian itu. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar cerita serupa tentang KM92. Ia ingat, ada beberapa kasus sebelumnya di mana pengemudi melaporkan melihat penampakan wanita bergaun putih sebelum mengalami kecelakaan. Cerita-cerita itu sering kali dianggap bualan atau halusinasi dari mereka yang terkejut atau kelelahan, namun kali ini kesaksian Pak Darman terdengar begitu nyata. Mata lelaki tua itu memancarkan ketakutan yang dalam, seolah ia baru saja menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Raka semakin penasaran. Ia pun melanjutkan wawancaranya dengan korban selamat lainnya. Beberapa di antaranya juga mengaku mendengar suara-suara aneh sebelum kecelakaan terjadi. Salah satu saksi, seorang wanita bernama Ayu, mengaku mendengar suara tangisan pelan saat mobilnya melaju di KM92 malam itu. Tangisannya terdengar dekat sekali, padahal aku sedang sendirian di mobil, ujar Ayu dengan suara bergetar, seolah ketakutan itu masih membekas di benaknya. Ceritanya semakin membuat Raka merinding. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan hanya sekadar kecelakaan biasa. Saat keluar dari rumah sakit, kepala Raka penuh dengan spekulasi. Malam itu, ia menghabiskan waktu mencari arsip dan berita lama tentang kecelakaan di KM92. Ternyata, legenda wanita bergaun putih itu sudah lama beredar. Beberapa orang percaya bahwa sosok tersebut adalah arwah penasaran dari seseorang yang meninggal tragis di daerah tersebut. Yang lain mengatakan bahwa tempat ini memang memiliki energi negatif yang kuat dan selalu menjadi tempat kejadian kecelakaan-kecelakaan misterius. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk mengunjungi seorang pakar mistis bernama Butari, yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal mistis dan legenda kuno di daerah tersebut. Butari menyambut Raka dengan senyum lembut, tetapi tatapannya penuh arti. Ketika Raka menyampaikan niatnya, Butari hanya mengangguk pelan. Seakan sudah memahami pertanyaan yang bahkan belum diucapkan. Banyak yang mencoba menelusuri rahasia di balik KM92, katanya pelan, tapi tidak semua orang siap dengan apa yang akan mereka temukan. Mendengar kata-kata Butari, jantung Raka berdegup lebih cepat. Ia merasa bahwa penyelidikan ini akan membawanya ke kedalaman misteri yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Butari bercerita bahwa lokasi KM92 pernah menjadi bagian dari tanah yang dikeramatkan oleh penduduk lokal. Menurut legenda, tempat ini dulunya digunakan untuk upacara-upacara besar, termasuk ritual pengorbanan untuk menghentikan bencana. Namun, arwah-arwah yang dikorbankan itu tidak pernah beristirahat dengan tenang. Mata Raka membesar mendengar penjelasan tersebut, dan ia tahu, petualangannya baru saja dimulai. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Butari, Raka tak henti-hentinya memikirkan penjelasan tentang ritual pengorbanan di KM92. Ada sesuatu yang membuatnya resah, seakan-akan cerita mistis yang ia anggap tak lebih dari sekadar legenda itu kini menjadi bagian dari kenyataan yang mencekam. Dalam diam, ia teringat kata-kata Butari bahwa arwah yang dikorbankan mungkin masih berkeliaran, mencari keadilan atas kematian yang dipaksakan. Pikiran itu meresahkan, tapi justru semakin membangkitkan keinginan Raka untuk mencari tahu lebih dalam. Raka memutuskan untuk kembali menemui Butari, berharap mendapatkan cerita yang lebih lengkap tentang legenda itu. Di rumah sederhana yang dipenuhi aroma dupa, Butari menyambut Raka dengan senyum tipis, seolah sudah tahu alasan kedatangannya. Tanpa banyak basa-basi, Butari mulai bercerita tentang masa lalu Cipularang, ketika wilayah itu dianggap sakral oleh masyarakat kuno. Dulu, katanya, saat bencana besar melanda, masyarakat percaya bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan alam adalah dengan mengorbankan nyawa suci. Menurut Butari,
Korban yang dipilih adalah seorang gadis muda yang dianggap perantara suci. Raka tidak bisa lagi menahan dorongan untuk menggali lebih dalam. Semakin ia mendengar cerita-cerita dari Butari, Pak Hasan, dan para saksi, semakin ia yakin ada sesuatu yang lebih dari sekadar kecelakaan di KM 92. Dengan tekad kuat, ia memutuskan mencari arsip lama dan catatan pembangunan tol Cipularang. Raka mendatangi perpustakaan kota, berharap menemukan jejak-jejak yang bisa menjelaskan misteri di balik legenda tol ini. Saat membuka arsip-arsip tua, satu artikel menarik perhatiannya, sebuah laporan pembangunan yang menyebutkan berbagai insiden misterius selama proyek tol berlangsung. Di artikel tersebut, tertulis beberapa peristiwa aneh yang terjadi pada pekerja konstruksi. Ada yang mengaku melihat bayangan wanita di pinggir jalan ketika mereka bekerja larut malam. Bahkan, beberapa pekerja dilaporkan hilang tanpa jejak. Raka membaca dengan cermat catatan saksi yang menggambarkan bayangan wanita berambut panjang yang kerap muncul di malam hari. Dada Raka bergemuruh, semakin menyadari bahwa sosok yang mereka lihat bukan hanya isapan jempol atau sekadar cerita menakutkan. Ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang hidup di antara KM 92 dan para pengemudi yang melintasinya. Setelah beberapa lama menelusuri arsip, Raka menemukan nama pengusaha besar yang mendanai pembangunan tol tersebut, seorang pria bernama Pak Suryo. Dalam laporan itu, tersirat bahwa Pak Suryo memaksa para pekerja untuk menyelesaikan proyek dalam waktu singkat, bahkan jika itu berarti mengabaikan segala pantangan dan kepercayaan lokal. Raka ingat cerita Pak Hasan yang menyebutkan bahwa banyak ritual adat yang sengaja diabaikan selama pembangunan tol. Kini, ia mulai merangkai potongan-potongan puzzle yang selama ini terasa acak. Dengan informasi tersebut, Raka memberanikan diri mendatangi kantor pusat perusahaan Pak Suryo, berharap bisa menemui orang-orang yang mengenalnya. Di sana, ia bertemu dengan seorang mantan pegawai bernama Andi yang pernah bekerja sebagai pengawas proyek. Dengan sedikit dorongan, Andi akhirnya mau berbicara. Pak Suryo tak percaya hal-hal mistis, Mas Raka, ujarnya lirih. Semua cerita tentang arwah wanita dan larangan adat dianggapnya omong kosong. Yang penting baginya hanya proyek selesai dan keuntungan mengalir. Andi menceritakan bahwa Pak Suryo bahkan mengabaikan laporan tentang pekerja yang kerasukan di lokasi proyek. Suatu malam, salah satu pekerja menjerit dan berguling-guling di tanah, mengatakan bahwa ada sosok wanita yang memintanya untuk pergi dari tempat itu, lanjut Andi. Namun, daripada menghentikan proyek, Pak Suryo justru memarahi pekerja tersebut dan mengancam akan memecat siapapun yang berani membahas cerita mistis. Raka menyimak dengan cermat, merasakan kengerian yang menular dari cerita Andi. Saat Raka mencoba mencari lebih dalam, Andi menambahkan bahwa ada satu kejadian terakhir yang begitu membekas dalam ingatan para pekerja, kejadian di mana mereka menemukan sebuah makam tua saat menggali pondasi jalan tol. Bukannya menyingkirkan dengan cara yang benar, Pak Suryo memerintahkan para pekerja untuk menyingkirkan makam itu tanpa upacara atau izin dari tokoh adat setempat. Makam itu dianggap penghalang, bukan bagian dari sejarah yang harus dihormati, ucap Andi sambil menghela napas panjang. Kata-kata itu menggema di kepala Raka, membuatnya semakin yakin bahwa tol ini dibangun di atas kutukan yang mendalam. Semakin malam, suasana kantor menjadi hening. Di dalam pikirannya, Raka mulai membayangkan bagaimana sosok wanita itu mungkin adalah korban yang tidak tenang akibat terusir dari tempat peristirahatannya. Ia mulai memahami bahwa semua kejadian ini bukan hanya tentang pembangunan yang gegabah, melainkan dosa besar terhadap alam dan adat yang telah lama dilanggar. Cerita Andi telah membuka perspektif baru, seolah-olah kutukan itu benar-benar nyata, hidup di tengah-tengah tol, dan haus akan penebusan. Raka pulang dengan pikiran berkecamuk. Ia mulai merasa bahwa kutukan ini bukan sekadar legenda, tapi sebuah peringatan yang nyata. Sesampainya di rumah, ia duduk di depan laptop, mencoba menyusun laporan. Namun, jemarinya gemetar. Ia teringat pandangan penuh dendam di mata Pak Darman, saksi-saksi yang melihat wanita bergaun putih, dan pengakuan Pak Hasan tentang energi negatif yang terasa di lokasi. Bagi Raka, ini bukan lagi tentang liputan biasa. Ia kini berhadapan dengan misteri yang menyelubungi kematian dan pelanggaran adat yang belum termaafkan. Malam itu, Raka hanya bisa merenung di hadapan layar laptop yang kosong. Di kepalanya, terngiang-ngiang pertanyaan yang tak kunjung terjawab, apakah aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam kutukan ini? Dalam kegelapan malam,
Terdengar suara pelan dari luar jendelanya, seolah-olah tangisan seorang wanita sedang menembus udara yang sunyi. Kengerian menyusup ke dalam benaknya, membuatnya bertanya-tanya, apakah arwah yang terusik di KM92 kini menyadari bahwa dirinya telah menjadi bagian dari pencarian ini. Raka merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan secara langsung di KM92. Dengan semua petunjuk dan cerita yang telah ia dengar, ia tahu bahwa tak ada cara lain untuk mengungkap kebenaran selain mendatangi lokasi itu sendiri pada malam hari. Ia berharap bisa menemukan petunjuk terakhir yang mungkin bisa menjelaskan semua fenomena misterius ini. Meski rasa takut menghinggapinya, ia merasa seolah ada kekuatan yang menariknya kembali ke tol Cipularang, ke KM92, tempat arwah penasaran itu diyakini masih berkeliaran. Malam itu, langit mendung dan tak berbintang saat Raka mengendarai mobilnya menuju KM92. Jalanan tol sepi, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas dengan cepat, seakan tak ingin berlama-lama di jalan tersebut. Sepanjang perjalanan, perasaan gelisah terus mengganggunya. Raka menggenggam setir erat-erat, mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk yang terus muncul. Namun, semakin dekat dengan KM92, hawa di sekitar terasa semakin dingin dan sunyi, membuatnya semakin yakin bahwa malam ini akan membawa jawaban, atau malah memperdalam misteri yang sudah mencekamnya. Ketika Raka sampai di KM92, ia memperlambat laju mobilnya dan menepi ke bahu jalan. Hujan mulai turun dengan deras, mengguyur kaca depan mobilnya dan menciptakan suara yang menggetarkan jantungnya. Raka memandang ke arah jalanan yang gelap dan basah, mencari-cari sesuatu yang mungkin tak kasat mata. Di tengah malam yang sunyi itu, ia merasa seolah-olah ada yang memperhatikannya, sebuah energi yang terasa begitu dekat, namun tak terlihat. Tiba-tiba, sekelebat bayangan putih muncul di pinggir jalan, tepat di titik di mana kecelakaan beruntun sering terjadi. Bayangan itu perlahan membentuk sosok seorang wanita dengan gaun putih lusuh dan rambut panjang yang basah kuyup. Wanita itu menatap lurus ke arah Raka, sorot matanya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Seketika, napas Raka tertahan. Tubuhnya terasa kaku, tak mampu menggerakkan satu otot pun. Wanita itu tak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan yang seolah menembus jauh ke dalam jiwanya. Raka merasa seolah ia sedang diselidiki, dihakimi atas dosa-dosa yang bahkan bukan miliknya. Raka merasakan hawa dingin merayap naik ke tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia ingin melangkah keluar dari mobil, namun tubuhnya seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Wanita itu mulai mendekat, langkahnya lambat namun pasti. Dengan suara serak dan bergetar, Raka berusaha berbicara, mencoba memohon maaf atau sekadar menyampaikan niat baiknya. Saya di sini untuk membantu, tolong tunjukkan pada saya apa yang Anda inginkan, bisiknya lirih, dengan harapan arwah itu akan mengerti. Tiba-tiba, suara tangisan lirih terdengar, seakan datang dari segala arah. Tangisan yang penuh dengan keputusasaan dan kepedihan, membuat hati Raka teriris. Sosok wanita itu kemudian berbisik, suaranya samar namun menusuk, "Keadilan, aku hanya ingin keadilan." Kata-kata itu bergaung di telinga Raka, mengingatkan kembali pada cerita Butari tentang arwah gadis yang disiksa dalam ritual pengorbanan. Seketika, Raka sadar bahwa wanita ini tak sekadar ingin menakut-nakutinya. Ia mencari penebusan, mencari seseorang yang akan mengakui rasa sakit dan penderitaannya. Di tengah hujan deras, Raka menyadari bahwa untuk menenangkan arwah ini, ia harus menemukan cara untuk mengungkapkan kebenaran tentang pembangunan tol Cipularang, tentang penghancuran makam tua dan pelanggaran adat yang dilakukan di tempat ini. Namun, sebelum ia sempat berbicara lagi, sosok wanita itu perlahan menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Raka dengan beban berat di dadanya. Sekilas, sebelum bayangan itu menghilang sepenuhnya, Raka melihat air mata mengalir di pipi wanita itu, seolah-olah ia masih terperangkap dalam penderitaan yang tak berkesudahan. Setelah sosok wanita itu menghilang, hujan mulai mereda, dan Raka merasa udara di sekitarnya kembali normal. Namun, ia tahu bahwa momen itu bukanlah kebetulan. Arwah gadis itu telah muncul untuk memberi pesan, dan Raka merasa bertanggung jawab untuk mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dengan hati yang berdebar dan pikiran yang kacau, ia kembali masuk ke mobil, menyadari bahwa penyelidikan ini belum selesai. Sebaliknya, ia baru saja memulai tugas yang lebih besar, menebus dosa yang telah lama dikubur di KM92. Bab 6, Pengungkapan Bukti yang Terpendam. Keesokan harinya, Raka bangun dengan perasaan berat di dadanya.
Malam yang ia alami di KM 92 membuatnya tak bisa tidur nyenyak. Tatapan wanita itu dan permintaan akan keadilan terus terngiang di pikirannya. Dengan tekad bulat, Raka memutuskan untuk menemui teman jurnalisnya, Dimas, seseorang yang berpengalaman dalam mengungkap kasus-kasus sensitif. Ia berharap Dimas bisa membantunya mencari bukti lebih lanjut terkait pembangunan tol Cipularang dan tragedi yang menyertainya. Di sebuah kafe sepi, Raka menceritakan semua pengalamannya kepada Dimas, mulai dari cerita Butari, kesaksian Pak Hasan, hingga pertemuan mengerikan dengan arwah wanita di KM 92. Dimas, yang semula meragukan cerita mistis ini, akhirnya mulai mempercayai bahwa ada sesuatu yang besar dan kelam di balik pembangunan tol tersebut. Mereka berdua sepakat untuk mencari dokumen rahasia dan laporan proyek yang mungkin masih disimpan di kantor lama perusahaan Pak Suryo. Dimas mengingat bahwa beberapa data lama sering tersimpan di gedung arsip yang jarang dijamah orang. Sore harinya, Raka dan Dimas menyelinap ke gedung arsip yang nyaris kosong. Di antara rak-rak yang berdebu, mereka mulai mencari berkas-berkas proyek tol Cipularang yang sudah usang. Dengan cepat, mereka menemukan tumpukan laporan dan catatan yang terlihat rusak, namun satu folder menarik perhatian mereka. Dokumen itu berisi foto-foto dan laporan insiden selama pembangunan tol, termasuk beberapa kejadian aneh yang tercatat oleh pengawas. Semakin mereka membaca, semakin terasa bahwa laporan-laporan itu sengaja diabaikan oleh perusahaan. Di salah satu halaman, mereka menemukan catatan tentang penemuan makam tua yang sebelumnya diceritakan oleh Andi. Laporan itu menyebutkan bahwa makam itu terletak tepat di jalur yang direncanakan, dan alih-alih melakukan pemindahan secara adat, para pekerja diperintahkan untuk menggali dan membuangnya begitu saja. Di laporan itu tertulis, proses berjalan lancar, tanpa hambatan, seolah-olah semua dilakukan dengan mudah, tanpa memperhitungkan dampak spiritual atau perasaan masyarakat setempat. Raka dan Dimas bertukar pandang, sadar bahwa inilah bukti awal adanya pelanggaran serius terhadap adat dan budaya. Tak hanya itu, mereka menemukan foto-foto pekerja yang tampak kebingungan dan ketakutan, seolah-olah mereka telah menyaksikan sesuatu yang mengerikan di lokasi kerja. Raka merasa ngeri melihat wajah-wajah yang penuh ketakutan di foto-foto itu. Ada pula catatan medis yang mencatat beberapa pekerja mengalami gangguan psikologis setelah bekerja di KM 92, dan sebagian besar dari mereka memilih untuk berhenti atau hilang tanpa kabar. Semua ini memperjelas bahwa misteri di KM 92 bukan sekadar tahayul. Namun, saat mereka semakin larut dalam pembacaan dokumen-dokumen tersebut, terdengar suara langkah kaki mendekat. Mereka terkejut dan segera mematikan senter yang mereka gunakan. Seorang petugas keamanan mendekat, memeriksa sekeliling, lalu berlalu pergi setelah beberapa saat. Setelah suasana kembali tenang, Raka dan Dimas melanjutkan pencarian mereka, meskipun jantung mereka masih berdetak kencang. Kini mereka menemukan dokumen yang tampaknya menjadi bukti pamungkas, sebuah surat perintah dari Pak Suryo yang menyuruh penghancuran situs tersebut meski tahu resikonya. Setelah mengamankan dokumen-dokumen penting itu, Raka dan Dimas keluar dari gedung dengan perasaan campur aduk. Mereka sadar, langkah selanjutnya bukan hanya soal mengungkap kebenaran, tapi juga melindungi diri. Informasi ini sangat sensitif, dan mereka yakin bahwa pihak perusahaan akan berusaha menutupi semua bukti yang mereka temukan. Malam itu, mereka sepakat untuk bertemu di rumah Dimas untuk menyusun rencana dan memutuskan langkah apa yang harus mereka ambil selanjutnya. Di rumah Dimas, mereka duduk berhadapan, mengamati setiap foto dan laporan dengan seksama. "Kita harus buat ini jadi publik, Rak," kata Dimas. Tegas. Namun, di balik tekad itu, ada rasa takut yang sama besar. Raka tahu, mengungkap kebenaran ini berarti melawan perusahaan besar, bahkan mungkin melibatkan banyak orang berpengaruh. Tapi, di dalam hatinya, ia teringat tatapan arwah wanita di KM 92 yang memintanya untuk tidak menyerah hingga kebenaran terbongkar. Malam itu, mereka memutuskan untuk menulis artikel investigasi dengan semua bukti yang mereka temukan. Artikel itu akan mengguncang masyarakat dan mungkin memaksa pemerintah untuk meneliti ulang proyek tol Cipularang. Di tengah ketegangan dan rasa takut, Raka merasakan sebuah kekuatan baru, kekuatan untuk melawan demi keadilan, demi arwah yang tak pernah tenang. Namun, ia juga sadar bahwa mulai saat ini, hidupnya tak akan pernah sama. Sejak Raka dan Dimas memutuskan untuk mengungkapkan bukti tersebut, mereka merasa seolah-olah ada mata yang terus mengawasi. Setiap langkah mereka seperti dibayangi sesuatu yang tak kasat mata,
yang membuat mereka selalu waspada. Beberapa kali, Dimas merasa mobilnya dikuntit saat perjalanan pulang, sementara Raka menerima panggilan misterius di tengah malam, suara berat tanpa kata-kata, hanya hembusan napas yang membuat bulu kuduknya berdiri. Meski ketakutan, mereka tetap teguh dengan tekad mereka untuk menyelesaikan artikel investigasi ini. Dimas mulai mengetik draft artikel itu, menyusun bukti yang mereka kumpulkan dengan hati-hati, namun terperinci. Saat mereka semakin larut dalam pekerjaan, suara ketukan tiba-tiba terdengar dari pintu depan rumah Dimas. Mereka saling berpandangan, menebak-nebak siapa yang datang di tengah malam seperti ini. Dimas membuka pintu dengan hati-hati, dan mendapati sebuah amplop coklat tergeletak di depan pintu tanpa ada orang di sekitarnya. Di dalamnya, hanya ada satu kertas dengan tulisan tangan yang berbunyi, "Berhenti sekarang, atau nyawa kalian jadi taruhannya." Pesan ancaman itu jelas membuat keduanya tertegun. Mereka menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan pihak yang lebih besar dan berbahaya dari yang mereka bayangkan. Dimas menatap Raka dengan sorot mata ragu, seolah-olah bertanya apakah mereka benar-benar ingin melanjutkan langkah ini. Namun, di dalam hati mereka, ingatan akan arwah wanita di KM92 dan semua bukti yang mereka temukan membuat mereka merasa terikat oleh janji untuk mencari keadilan. Dengan berat hati, mereka sepakat untuk melanjutkan penyelidikan meski ancaman terus menghantui. Di tengah kegelisahan, Raka memutuskan untuk menemui Butari kembali, berharap mendapat petunjuk tambahan tentang legenda arwah di KM92. Butari menyambutnya dengan wajah cemas, seolah tahu bahwa sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi. Ia memperingatkan Raka bahwa jika arwah sudah menyampaikan pesan keadilan, berarti nyawa Raka kini terikat dengan misi tersebut. "Arwah itu akan menuntutmu sampai keadilan ditegakkan," ucap Butari, suaranya serak namun tegas. "Kamu tak bisa lari, nak. Keadilan adalah satu-satunya jalan selamat." Raka kembali ke rumah dengan perasaan tertekan. Malam itu, ia duduk sendirian di kamarnya, memikirkan kata-kata Butari yang begitu menakutkan namun terasa benar. Mimpi buruk mengganggunya, ia melihat dirinya terjebak di KM92, di tengah hujan deras, sementara sosok wanita itu semakin mendekat. Dalam mimpi, wanita itu berbisik padanya dengan suara yang parau, "Jangan tinggalkan aku." Raka terbangun dengan keringat dingin, menyadari bahwa ini bukan hanya tanggung jawab jurnalistik. Ini adalah sebuah perjalanan menuju kebenaran yang sudah lama terkubur dan menuntut penebusan. Keesokan harinya, berita tentang artikel yang akan segera terbit mulai beredar di kalangan perusahaan yang berkuasa. Telepon Dimas tiba-tiba diblokir, dan beberapa media menolak bekerja sama atau memuat cerita mereka, seolah-olah ada tekanan besar untuk menutupi skandal ini. Tapi Raka dan Dimas tidak menyerah, mereka tahu bahwa satu-satunya jalan adalah menyiarkan artikel tersebut ke platform online secara independen. Meski itu berarti mereka harus berhadapan dengan risiko kehilangan pekerjaan dan reputasi, mereka merasa tak ada pilihan lain. Namun, sebelum artikel itu sempat dipublikasikan, Raka menerima panggilan tak terduga dari seorang pejabat yang mengaku mengetahui rahasia besar di balik proyek tol Cipularang. Suara di telepon itu bergetar, seolah-olah orang tersebut sedang dalam kondisi yang tertekan. "Saya bisa berikan kalian semua informasi yang kalian butuhkan, tapi jangan pernah sebut nama saya," katanya singkat. Dalam hitungan jam, Raka dan Dimas bertemu pria tersebut di tempat yang dirahasiakan, berharap mendapatkan petunjuk pamungkas untuk mengungkap seluruh konspirasi ini. Di pertemuan itu, pria tersebut memberikan mereka sebuah dokumen tambahan, berkas yang mengungkap skema gelap perusahaan, mulai dari manipulasi data keselamatan hingga pemaksaan para pekerja untuk menutup mulut tentang insiden-insiden yang terjadi. Pria itu juga mengungkapkan bahwa Pak Suryo sengaja mengabaikan permintaan para pekerja untuk menghentikan proyek, meski tahu ada ancaman besar di baliknya. "Dia tak peduli, hanya uang yang penting baginya," ucapnya dengan getir. "Dan kini, kalian harus bertarung melawan kekuatan yang lebih besar dari yang kalian bayangkan." Dengan semua bukti di tangan, Raka dan Dimas kembali bertekad untuk mengungkap kebenaran ini. Namun, di tengah jalan pulang, mereka merasa mobil mereka diikuti. Rasa waspada mereka memuncak, mobil yang membuntuti mereka semakin dekat, dan Raka menyadari bahwa nyawa mereka benar-benar terancam. Mereka harus segera memutuskan, apakah akan melawan risiko dan melanjutkan misi mereka, atau menyerah demi keselamatan diri. Di saat genting itu, tekad mereka semakin bulat. Apapun yang terjadi,
Mereka berjanji untuk memenuhi janji pada arwah yang meminta keadilan. Raka dan Dimas bersembunyi sementara waktu di sebuah rumah sewa milik teman lama Dimas yang tidak terdaftar di data resmi, berharap bisa bekerja tanpa terdeteksi.